Kabar bahagia muncul dari DPR bagi seluruh guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para guru berstatus PPPK akan diubah menjadi pegawai penuh waktu. Rencananya, peralihan status ini akan rampung pada 2027 mendatang. Keputusan ini dinilai menjadi jawaban atas kegelisahan sejumlah pihak tentang munculnya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang akhir masa penugasan guru non-aparatur sipil negara. Soal wacana perubahan status ini, sejumlah pihak menyambut baik dan berharap agar prosesnya segera dimulai. Lalu, bagaimana peta jalan proses perubahan status tersebut? Apa saja yang perlu diperhatikan agar skema yang disiapkan dapat berjalan dengan maksimal? Ikuti ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke informasi daerah, kejadian tragis dialami oleh seorang wanita di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dirinya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata karena menolak ditawan oleh para pelaku. Buntut dari kejadian itu, sang anak dibuang ke jurang oleh oknum KKB. Barang bukti apa yang ditemukan oleh polisi di TKP? Apa langkah yang akan diambil selanjutnya? Simak laporannya bersama Detik Sulsel. Generasi bergerak, sekelompok anak muda yang peduli terhadap kondisi fasilitas publik di lingkungan mereka. Berawal dari keresahan, mereka bergerak membersihkan halte hingga menangani jalan rusak. Seperti apa aksi generasi bergerak di lapangan? Apa saja yang sudah mereka lakukan dan perubahan apa saja yang dihasilkan dari aksi tersebut? Temukan jawabannya bersama Boim dari Generasi Bergerak dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Sombrero. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Masih hafal dia ternyata. Apa sih yang membuat hari ini pertanyaannya masih hafal jalan ke studio? Masih hafal? Coba tanya detikers masih tahu nggak namanya siapa? Gitu. Kita lagi ngetren banget tahu warna butter yellow ini. Oh ini namanya butter yellow. Butter yellow. Kenapa namanya butter yellow? Because it's yellow like the butter, ya kan? Oh iya benar. Iya ya, ya mirip sih sama. Like butter. Benar. Butter, margarin dan Ini satu lagi. margarin bukan. Butter, margarin. Butter, margarin, satu lagi. Yang tukang bikin kue siapa di sini? Iya ya, ada Iya ada tiga satu kan? lagi. Lupa gua. Pokoknya dari sawit aja tetap. Semuanya tetap sawit aja ya pokoknya. Apa kabar Detikers? Kabar baik. Hari ini cukup ini ya. Sumuk, gak hujan-hujan Jakarta. Satu sumuk, dua kayaknya gara-gara sumuk dan juga banyak sekali tekanan di dunia ini. Jadi orang pada stres ya. Iya sih, kamu merasakan stres juga? Enggak sih. Oh enggak. Cuma kan biasanya stres itu nular. Stres. Kalau ada orang stres gitu kan. Biasanya stres itu nular, Za. Kalau ada sih. teman kita yang stres, kalau kita dekat-dekat dia kan emosi dia tuh jadinya ketularan ke dia biasanya kan. Iya, Kalau orang ada moodnya energi positif, yang- kita ikutnya positif gitu-gitu. Betul, tapi mudah-mudahan hari ini bisa menjaga perasaan tetap kondusif. Gimana caranya menjaga perasaan tetap kondusif? Bisa dengan baik meregulasi setiap emosi yang datang. Itu dia, ya. diurai emosi yang ada juga biar nggak Tuh. meledak-ledak. Karena memang harus siap-siap juga dengan beberapa amunisi yang kita akan bawakan hari ini juga cukup dar-der-dor lagi juga nih. Iya. Padahal sebenarnya harusnya kita masih dalam suasana kemerdekaan juga ya. Baru post 2 days after Iya masih bulan kemerdekaan juga Iya, anyway. Gitu. Udahlah di hari kemerdekaannya banyak banget yang dar-der-dor. Satu hari setelah itu kemudian juga rame. Hari Iya. ini pagi-pagi bener rame banget gara-gara di dua tempat yang berbeda. Betul. Di waktu yang berdekatan ada dua kejadian tabrakan. Di kereta api ya, dua kereta api, dua Iya, KRL. betul. Kecelakaan tertemper. kereta ya, kecelakaan Betul, yang akhirnya juga mungkin juga berimbas sama detikers yang tadi pagi sempat terhambat ya Iya, berangkat ke banyak kantor. banget. Gitu. Banyak juga yang cukup bersuara juga di sosial media karena mungkin masih belum, ya maksudnya di jam kejadiannya belum tahu ya sebetulnya yang terjadi itu apa gitu ya. Iya. Dua rute KRL yang terhambat, di satu Bogor Jakarta, kebayang yang dari arah Bogor ke Jakarta Kota Iya. juga itu satu rute yang juga Ramai penumpang. ramai, bahkan nggak cuma di jam-jam peak aja gitu ya, di jam-jam All day. di luar biasa juga
cukup ramai juga gitu ya. Di satu sisi juga di rute yang kedua yaitu adalah Duri Tangerang ya. Betul. Jadi kita bahas satu-satu dulu deh. Yang pertama adalah di perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota yang mana ada seorang pria lansia dikabarkan juga meninggal dunia karena tertemper kereta KRL Bogor Jakarta Kota juga di sekitar mana ya nih titiknya ya, coba kita cek dulu ya. Tapi yang jelas Detikers sudah di pukul 9.15 proses evakuasi juga sudah dilakukan dan masih ada beberapa petugas dari KAI juga yang masih berjaga di sekitar perlintasan tersebut, di mana kejadiannya ini antara pukul 6.30 sampai jam 7 pagi tadi Iya, gitu betul. ya. Itu lagi peak-peaknya tuh. Itu dia. Udah. Oh, iya. Iya, satu Iya, lagi baik-baiknya juga. gue dengar, gue baca-baca juga, baik yang sudah diliput sama tim Detik ya dan juga yang tertera di media sosial. Ada seorang kakek-kakek yang memang sejak pagi itu, dia biasanya memang nongkrong di situ katanya Za. Dan sempat ditawarin juga makanan atau sarapan gitu sama salah seorang pemilik warung Tegal di sana atau warung makan di sana. Tapi si kakek ini menolak begitu untuk ditawari sarapan itu sampai akhirnya beliau tiba-tiba melintas dan pas kereta lewat itu ya orang-orang sebenarnya lagi nyariin dia. Iya. Kemana kakek tadi Iya, gitu. iya. Nah ternyata sang kakek ini atau pria lansia berusia 80 tahun kalau nggak salah ya. Iya, iya. Usianya itu sudah terlempar 10 meter dari rel kereta. Itu gitu. dia ya. Jadinya 10 perjalanan KRL Bogor ya, dari Bogor ini terlambat hingga 1 jam lebih imbas dari kejadian tersebut juga gitu ya. Ini apa tuh namanya, ada 10 perjalanan kurang lebih sekitaran 1 jam juga, dan ini adalah KRL lintas Tangerang nomor 1914A. Ya, Juga itu terjadi sebuah kecelakaan juga. ya, yang Temperan tertemper. juga ya. Temperan juga sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang anak SMA ya, yang juga kalau nggak salah juga berboncengan gitu ya Iya, dengan orang bersama tuanya. dengan orang tuanya juga. Ini satu unit motor tertemper di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper di Jakarta Barat yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut yang merupakan siswa SMA berusia 18 tahun meninggal dunia di tempat juga. Ini jamnya juga cukup berdekatan juga, pukul sekitar 6.30-an Ya, gitu ya. Jadi ini sebetulnya juga salah satu yang mungkin juga bisa menjadi evaluasi adalah si tempat kejadiannya itu merupakan di sebuah perlintasan tidak resmi, yang artinya juga yang kami tangkap adalah tidak ada palang gitu ya, atau juga tidak ada petugasnya juga yang untuk bisa memberikan peringatan lah gitu bahwa akan ada kereta yang melintas juga di situ ya. Begitu, jadi itu yang terjadi di pagi hari tadi juga ya, cukup mengagetkan juga. cukup mengagetkan, cukup membuat masyarakat pada misu-misu juga karena memang karena kejadian ini banyak sekali yang terlambat datang ke kantor, kemudian juga ya terganggu begitu perjalanan mereka dan juga rencana-rencana mereka di pagi hari itu. Bahkan ada beberapa katanya yang bilang di media sosial tuh hari ini adalah hari potong gaji se-Indonesia. Karena terlambat, ada kantor-kantor kan yang memang kalau memang ada keterlambatan kemudian ada potongan berupa Ya, dari potongan gaji gaji gitu. gitu ya. Dan ada memang surat keterlambatan yang diberikan oleh KAI tapi nggak semua kantor juga Bisa kemudian bisa menerima itu gitu. Tapi mudah-mudahan juga bisa jadi ini ya, momentum untuk nyari tahu apakah bosnya atau perusahaannya tuh cukup berlapang dada juga. Karena ini sebetulnya juga di satu sisi ya namanya juga kecelakaan gitu ya. Bukan Iya sih. salah dari para pekerja yang juga akan mengetahui hal ini juga akan terjadi juga Iya. gitu ya. Walaupun begitu juga Musibah lah ini, musibah. Ini musibah kita bersama juga ya.
Tentunya juga salah satu respons yang juga dilakukan oleh KAI Komuter juga, yaitu setelah melakukan, memberikan surat keterangan ya, Mm-mm. untuk pengumuman bagaimana atau mengapa gitu ya keterlambatan hal ini terjadi, KAI Komuter Line juga melakukan rekayasa pola operasi gitu yang, tentunya juga biar bisa mengecek kembali gitu ya rutenya apakah sudah aman kembali untuk bisa dilalui oleh KRL, dan per jam sekarang nih pukul 15 sore itu udah bisa berjalan dengan normal Normal lagi ya. lagi gitu. Yang gue juga tadi cukup salut gitu bahwa ternyata kejadiannya juga cukup cepat dimitigasi sebenarnya, bagaimana para penumpang yang kemudian terlambat atau ketinggalan dari transportasi yang mereka pakai ini dijemput sama Transjakarta yang menambah armada di rute D11 Terminal Depok Cawang Sentral dan juga rute 4B Stasiun UI Manggarai. Jadi karena mereka pada sulit untuk mendapatkan transportasi ya untuk melanjutkan perjalanan, jadi Transjakarta menambah beberapa armada ke rute-rute ini sehingga akhirnya para pengelaju ibu kota ini bisa mendapatkan pertolongan lah untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka. Iya iya, jadi punya opsi ataupun juga ini ya langsung ditanggapi juga gitu ya, untuk bisa sampai ke tujuan masing-masing juga dengan TJ ini salah satu apa ya, maksudnya kalau bersinergi gitu. Integrasi antar moda. Integrasi antar moda, Iya, di kolaborasi. responsnya juga cukup ya cukup cepat juga ya Iya, gitu kan, iya. melihat kalau ini juga sebuah kejadian yang tidak bisa diprediksi tapi cukup bisa ya dianggap cepat juga gitu. Jadi pada jam berapa nih Detikers nyampe kantornya hari ini? Bersyukurlah orang-orang yang tidak menggunakan KRL jadi dia tidak terlambat ya. Iya Tapi betul. kita nggak pernah tahu Nggak nanti tahu kita akan juga. dapat waktu telatnya di kapan gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi ya itu tadi dia, mudah-mudahan bisa jadi evaluasi juga untuk tetap terus berhati-hati dan mengecek kembali apa tuh namanya rambu-rambu ataupun juga ada notification Atau pada justru saat kita kereta juga mau lewat gitu. ini barangkali ya jadi kritik juga buat KAI yang bisa lebih mitigatif gitu dalam menangani hal-hal kayak gini. Karena mungkin barangkali ada kekurangan apa ya? Moda? Jumlah moda? Kekurangan SDM bukan juga ya, tapi Oke. kekurangan mitigasi gitu untuk kejadian-kejadian yang kayak gini. Kan ini mereka ada di perlintasan kereta, Mostly adalah mungkin ada ya. yang mungkin kelalaian atau apa, mungkin sampai saat ini tapi masih belum diketahui sebenarnya apa motif dari para korban yang kemudian melintasi ketika kereta ini sudah mau melaju gitu. Jadi mungkin bisa ada mitigasi di hal-hal yang kayak gini. Karena udah beberapa kali terjadi juga kan. Itu dia gitu ya. Kayaknya masih cukup fresh juga ingatan kita soal adanya temperan juga nih yang Bekasi Timur. disebabkan betul. Disebabkan karena ada mobil yang tiba-tiba mogok lah di perlintasan ataupun juga ya mostly adalah mobil yang mogok ya yang akhirnya juga menemper gitu hadang kereta yang lewat juga ya. Tapi mudah-mudahan hari ini the rest of the days walaupun pagi harinya diawali juga dengan sedikit keterlambatan Ya. dan mungkin juga cukup bertanya-tanya apa yang terjadi gitu. Mudah-mudahan the rest of the days-nya membaik ya, Detikers ya. Amin. Kita habis ini akan beralih juga ini soal adanya konflik gara-gara nggak bisa menahan emosi. Padahal lagi-lagi harusnya sebenarnya ini nggak akan terjadi kalau rukun tetangga bisa dijaga. dipraktikan. Iya, bisa dijaga juga. Karena sebenarnya dua orang, yang satu korban meninggal dunia, yang satunya adalah pelakunya tuh sudah mengenal dan bahkan hidup cukup berdampingan karena tanah yang mereka miliki tuh bersampingan gitu ya, bersebelahan gitu. Jadi ini yang terjadi di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya ya, gara-gara ada penemuan korban meninggal dunia dengan luka robek di bagian leher di area kebun singkong yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berkerumun di lokasi dan kemudian melaporkan kejadiannya penemuannya ke kepolisian. Sampai akhirnya ada seorang pria yang mendatangi polisi juga dan mengaku bahwa dialah yang melakukan tindak kriminal tersebut, yang adalah seorang pria berinisial E, 35 tahun, yang merupakan tetangga korban.
Gokil. Si E ini gimana ya? Jadi si korban ini membeli tanah yang memang bersebelahan dengan ayahnya Tetangganya itu, pelaku gitu. Nah, pada saat menjual. Nah, pada saat pembeli tanahnya itu mau melakukan pembangunan, harusnya sih pembangunan ya inilah ya, Ya bangunan lah bangunan lah pokoknya. gitu ya. Habis gitu materialnya tuh cukup dianggap agak offset ke daerah Betul. ayahnya si pelaku ini. Akhirnya terjadi Emosi. cekcok gitu. Si ayah atau si pemilik tanah sampingnya ini mengaku bahwa sedang mendapatkan ya ada cekcok lah dengan tetangganya ini dan akhirnya melaporkan ke E yang adalah anaknya. Padahal seberapa jauh gitu ya atau luas gitu ya batas tanah yang dilewati. Lagi pula bukan kemudian menjadi sebuah hal yang permanen itu harusnya. Tapi ya Betul. namanya juga udah lebih duluan emosi yang maju. Emosi. Jadinya begini deh akhirnya. Itu dia ya, dikatakan bahwa si E ini mendadak nekat emosi melihat ayahnya berkelahi dengan korban. Akhirnya si E ini mengambil semacam golok lah ya, Ya. menghampiri korban dengan golok, terjadi perkelahian dan itulah terjadi pembacokan tersebut. Sampai akhirnya tewas ya Meninggal dunia juga seorang yang korbannya. bernama Ki Danu ini. Mm-mm. Setangga sendiri loh yang melakukan dan ini terjadi Itu begitu dia. cepat ya. Iya betul ya, ini tuh kejadiannya baru di hari kemarin juga. Indonesia kayaknya darurat regulasi emosi ya. Orang-orang kayaknya susah sekarang untuk mengatasi gejolak emosi yang ada di dalam diri. Entah apapun faktornya itu. Kalaupun kita sebutin kayaknya ada banyak sekali sih faktor yang bisa bikin orang di zaman sekarang tuh emosi gitu. Tapi itu dia tadi bahwa banyak-banyak untuk bisa tarik napas, tahan buang, diregulasi emosinya biar nggak apa-apa tuh emosi duluan yang maju gitu. Tiba-tiba jadi Hulk lah. Tiba-tiba Dokter Banner. Padahal dia profesor loh, dia kalau tidak bisa meregulasi emosi percuma tuh dia, iya. walaupun dia profesor ya tetap Yang ngamuk. si profesor itu ngamuk dan juga apa namanya? Nggak cuma profesor doang, sampai ke ODGJ juga pada ngamuk-ngamuk kan ada di media sosial beberapa minggu ini. Iya bener ya. Orang mabuk juga ngamuk-ngamuk. Orang mabuk mah harusnya tawa-tawa ya? Aku nggak pernah mabuk sih. Kemarin aku bilang sama Mae, aku pernah mabuk cinta. Aku pernahnya ini mabuk kendaraan. Mabuk laut. Oh mabuk Iya laut. kan? Kayak Produser kita pernah mabuk kecubung. amit-amit. Oh gitu. Kita break dulu Detikers. Abis ini kita akan kembali lagi dengan berbagai macam amunisi menarik lainnya. Kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore. Betul. Nanti Dan Aiza juga akan kedatangan teman-teman dari gengnya di Bekasi. keren. Aku sekarang sama-sama Bekasi. Jawa Barat sih ya. Iya, temen lo kan Abah Pican kan? Di Bekasi, Lagi seru-serunya di Narogong. Lagi kan? naik dia. Iya kan? Lagi naik lagi, makin naik lagi maksudnya. Kita bahasnya itu nanti aja ya. Yoi. Abis ini kita masih akan kembali, masih punya berita Nusantara, ada editorial review juga yang masih akan kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You guys are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore, Detikers di momen yang masih apa ya, mungkin gak terlalu jauh juga gitu ya dari di kita yang di kota-kota besar atau di Jakarta tuh merayakan kemerdekaan dengan ada mengadakan lomba di RT misalnya, ataupun juga Ada yang mengadakan kegiatan-kegiatan. karnival. Betul. Padahal orang lagi berjuang untuk hidup banyak. Iya sih, bener. Sedih ya. Tapi di hari yang sama juga ini masih dalam suasana HUT Republik Indonesia lah ya Yeah. gitu ya. Along the way di Kabupaten Mimika, Papua Tengah ini Oke. juga terjadi sebuah tragedi gitu di mana adanya teror yang juga dilakukan oleh KKB. KKB gitu, dan ini juga cukup jadi berkepanjangan juga karena teror tersebut akhirnya juga menelan korban. Ada seorang personil yang juga meninggal dunia di sana. Ada juga seorang ibu yang menolak untuk disandera dan kemudian akhirnya
dihilangkan nyawanya, termasuk anaknya juga yang dibuang ke jurang. Iya, serem banget kalau baca kronologinya Detikers. Jadi memang ini terjadi di Mimika di Papua Tengah. Ada seorang ibu yang dilaporkan tewas ditembak oleh KKB ini dan juga seorang anak yang kebetulan adalah anak beliau sendiri itu ikut dibuang ke jurang karena menolak ditawan oleh para pelaku alias mencoba untuk ini ya memberikan Melawan. perlawanan ya. Jadi sampai saat ini katanya ini identitasnya adalah Nere Gingget Magai, 48 tahun. Ya. Dan anaknya yang diikut dilempar ke jurang Ing Kolung Aim dengan kondisi luka patah kaki. Jadi peristiwa ini terjadi di Kampung Pasir Putih di distrik Jila, Mimika pada hari Selasa kemarin, satu hari setelah 17 Agustus ya. Ini dilakukan penyanderaan terhadap mereka setelah KKB sebelumnya menyerang TNI di pos Satgas Pam Opfit Yonif 133 garis miring YS di distrik Jila. Jadi ini sebuah apa ya, mungkin sebuah ancaman kali ya Iya, di aksi tengah teror ya. di tengah masyarakat Indonesia yang sedang merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia gitu. Betul. Jadi ini penyerangan sebetulnya ya, di mana KKB ini melakukan penembakan, kemudian barulah terjadi aksi penyanderaan. Dan sebetulnya tidak berhenti di situ saja, juga ada 9 orang lainnya yang juga disandera. Salah satu yang juga harus menjadi perhatian, 9 orang yang juga dijadikan sandera ini mostly itu adalah perempuan dan juga anak-anak atau di bawah umur gitu. Kelompok yang ini ya rentan sulit untuk memberikan perlawanan sebenarnya mereka bidiknya. Kita akan elaborasi lebih jauh berita ini Detikers bersama tim dari Detik Sulsel nanti. Iya, kita masih tunggu dulu ya. Kita akan coba bertanya gitu ya, kira-kira seperti apa sih sampai akhirnya si ibu ini ikut ditawan gitu. Itu dia. Karena juga. mereka sebenarnya ini kan apa namanya mengincar sebuah wilayah kalau nggak salah untuk dilakukan teror gitu sampai akhirnya ibu ini yang berhasil ditawan dan memberikan perlawanan itu kayak apa nanti kita akan elaborasi. Jadi memang sudah dikonfirmasi juga ya oleh Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto. Dalam keterangannya disampaikan bahwa memang ada kontak tembak di wilayah Jila yang melibatkan aparat keamanan dengan kelompok tersebut ya yang diduga dipimpin oleh Pemne Kugoya. Nah, di sana di peristiwa tersebut juga memang kejadiannya di tanggal 18 itu sedang ada peringatan ulang tahun Indonesia gitu ya, hari ulang tahun Indonesia juga. Dan ada 3 total anggota TNI yang juga menjadi korban dalam insiden tersebut. 1 diantaranya juga meninggal dunia gitu. 2 diantaranya mengalami luka dan sedang mendapatkan penanganan ya di rumah sakit terdekat gitu. Keterangan sejauh ini dari Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak mengatakan bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Polres Mimika sejauh ini adalah melakukan olah TKP dan juga penebalan personel di Polsek Jila untuk memitigasi risiko adanya ini ya apa namanya ancaman susulan begitu ya. Jadi ke-9 warga sipil yang ditahan ini disandera ini adalah benar seluruhnya adalah perempuan Detikers. Yang disandera ini adalah Namerina Wamang 17 tahun yang sedang dalam kondisi hamil muda. Aduh. Kemudian ada Alin Mesawarol kelas 6 SD, Nopi Aim kelas 4 SD dan juga Opinte Meswaro kelas 3 SD. Lalu ada juga sejumlah remaja lainnya juga. Ini umurnya dari 13 tahun sampai 18 tahun. Ada Yonita Senawatme, Meria Niblingame, Wena Katagame, Ilimin Onawame dan juga Miante Niblingame. Diketahui bahwa ke-9 warga tersebut ya disandera usai kelompok ini menyerang pos keamanan juga dan seorang ya dan mereka juga bersenjata api juga gitu sehingga mengancam juga ke-9 korban untuk akhirnya disandera. Kita akan telusuri lebih lanjut seperti apa kondisi di sana dan kemudian berita apa yang juga bisa disampaikan sama Detikers juga bersama dengan Hermawan Mapiwali ya, jurnalis Detikcom. Selamat sore. Selamat sore, Edo dan Esa. Selamat sore Mas Hermawan, sudah lama tidak berjumpa juga dengan Mas Hermawan ini. Tapi kita pengen diceritain dulu Mas Hermawan soal
eh, ancaman yang dilakukan oleh KKB hingga mengakibatkan ada salah seorang ibu yang tewas dibunuh begitu ya. Boleh diceritakan kembali ke kita kronologis awalnya seperti apa hingga akhirnya satu orang ibu dan juga ada anaknya sendiri dilempar ke jurang begitu. Oke, Edo dan Esa. Jadi memang eh, dalam rangkaian HUT RI kemarin itu ada terjadi kekerasan ya, atau tindak kriminal yang di wilayah distrik Jila di Mimika, dan dugaan sementara atau kesimpulan sementara dari aparat yang berwenang ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya ada rentetan kasus. Yang pertama ada kontak tembak dengan TNI, kemudian berikut juga di keesokan harinya ada upaya penyanderaan, dan berakhir tragis karena seorang ibu itu ditembak mati sama KB dan anaknya dibuang ke jurang karena keduanya menolak upaya penyanderaan oleh KB. Hmm. Berarti ini diawali dari penyerangan dari kelompok KKB ini, dari KKB ini ke sebuah pos yang pada saat itu memang sedang merayakan atau melakukan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia begitu? Eh, Sebenarnya belum ada upacara ya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi sebelum tanggal 17 itu atau menjelang momen HUT RI, itu memang KKB di beberapa wilayah daerah di Papua itu mengeluarkan semacam ultimatum terhadap masyarakat Papua untuk jangan sekali-sekali larut atau ikut larut melakukan perayaan HUT RI, termasuk juga melakukan upacara. Oke. Itu memang ada semacam imbauan ultimatum seperti itu, Ultimatum. dan ancamannya itu akan ditembak gitu kalau tidak mengindahkan ultimatum itu. Kemudian berlanjut di hari H 17 Agustus 2026 gitu kan. Di kampung Pasir Putih ini, di distrik Gila ini, ada kontak tembak. Jadi kontak tembak antara KKB dengan prajurit TNI di wilayah sana. Itu diawali dengan upaya penyerangan oleh KKB terhadap aparat, kemudian kontak tembak, dan itu menyebabkan seorang prajurit gugur dan 2 orang lainnya luka-luka. Berlanjut hari kemudian, 18 Agustus 2026 itu ada upaya penyanderaan, dan itu berhasil 9 orang disandra, dan disitulah terjadi seorang ibu tadi seperti saya sampaikan ditembak mati karena menolak, dan anaknya dibuang ke jurang. Jadi sebenarnya konflik yang terjadi di Mimika ini di distrik Jili ini distrik Jila ini ya berlangsung secara beruntun gitu karena sempat juga menewaskan 3 prajurit TNI juga di lokasi yang sama begitu ya, Mas Hermawan. Kondisinya kemudian sekarang ini seperti apa di sana? Oke, saya garis bawahi seorang prajurit meninggal, gugur, dan 2 lainnya luka-luka. Jadi 2 orang itu selamat tapi Oke, luka-luka. 2 orang selamat ya, baik. Kondisinya sekarang gimana, Mas? Kondisi hari ini ya aparat kita melakukan evakuasi terhadap warga kampung yang tersisa kan, karena bagaimanapun upaya penyanderaan, bahkan karena ada yang meninggal dan ada yang bawa kabur ke dalam hutan, 9 orang, itu cukup kepanikan, kekhawatiran, ketakutan di masyarakat di sana, di kampung Pasir Putih itu, sehingga aparat kita selain melakukan pengamanan juga melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang ada di sana. Terkait juga dengan tindakan penyanderaan yang kemudian juga KKB ini menyandera 9 orang dan seluruhnya adalah perempuan, kemudian kebanyakan juga masih di bawah umur juga. Bagaimana Mas update soal ini? Gimana, Esa? Soal adanya tindak penyanderaan kepada 9 warga juga di sana. Bagaimana kemudian KKB ini melakukan penyanderaan dan apakah ada update terkait juga dengan korban penyanderaannya? Kita hari ini sempat berbincang dengan Kapolres Mimika,
AKBP Alfredo Agustinus Rudiat itu eh, kalau kita bicara KKB-nya sih yang baru disebutkan itu mereka KKB, tapi untuk kelompok dari mana itu mereka aparat belum sampai ke tahap situ gitu, Mhm. ya kan? Hmm. Tadi juga sempat disampaikan bahwa yang signifikan dilakukan oleh aparat itu adalah dari aparat dari Polres Mimika bersama dengan aparat dari Polsek Gila itu melakukan olah TKP, Mhm. tapi saya sempat tanya hasil dari olah TKP-nya juga belum cukup signifikan, terutama misalnya mengidentifikasi ini KKP dari siapa sih, di kelompok mana gitu belum. Oke. Kemudian juga belum ada kabar signifikan lagi dari 9 orang yang disandra ini. Belum ada kabar terbaru apakah mereka dilepas atau apa, itu belum ada kabar signifikan juga. Jadi sekali lagi aparat masih di level melakukan olah TKP dan Hmm. belum sampai masuk ke dalam hutan juga seperti saya tanya tadi. Oke. Untuk Mhm. tanya mencoba melakukan penyelamatan dan segala macam. Iya, iya. Berarti termasuk tuntutan dari KKB-nya pun belum diketahui ya untuk bisa melepaskan para sandera ini. Oke, Edo, menarik sih. Ya, karena biasanya kan kalau KKB melakukan, kalau kita biasanya sebut berulah ya, berbuat ulah di wilayah Papua itu kan biasanya mereka tampil itu mulai bertanggung jawab terhadap suatu insiden yang mungkin terjadi baru-baru atau dalam beberapa waktu tertentu itu biasanya mereka tampil. Kita habis nyandra, kalau misalnya masih ingat kasus pilot kan mereka tuh tidak lama langsung mengakui kami menyandra pilot dan ada tuntutan yang disampaikan. Iya. Tapi saya ini mereka belum tampil. Hmm. Eh, ada yang bertanggung jawab terhadap insiden penyanderaan ini, termasuk insiden kontak tembak dengan TNI itu belum ada yang mengaku bertanggung jawab, dan juga apalagi menyampaikan apa tuntutan mereka di balik aksi penyanderaan atau kontak Jadi tembak. setelah dibawa lari masuk ke dalam hutan belum ada kabar apapun gitu ya? Atau tanda Iya. apapun yang ditinggalkan sama mereka? Berarti Ya, sementara seperti itu kondisi. Mas Herman, mungkin juga ada kemungkinan juga tindak penyerangan atau teror juga yang dilakukan ke pos dan kemudian penyanderaan ini dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda begitu? Sekali lagi perlu mungkin kita juga menyampaikan hasil apa ya, wawancara Mhm. interview dengan aparat di sana itu belum sampai di level situ. Apakah misalnya, tapi kuat dugaan dari aparat itu menyampaikan bahwa ini yang melakukan penyanderaan adalah kelompok yang sama melakukan kontak tembak dengan aparat TNI yang menyebabkan seorang prajurit gugur. Itu diduga atau disinyalir kuat itu adalah kelompok yang sama. Baik, terkait juga dengan pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian berarti udah sampai mana Mas di sekarang dilakukan TKP ya? gitu ya? Mhm. Mungkin langkah konkret yang dilakukan aparat kepolisian, saya sampaikan tadi di awal ada proses olah TKP. Mhm. Saya nggak tahu ya apakah ini belum disampaikan secara signifikan, apakah itu bagian dari proses penyelidikan aparat untuk tidak terbaca dulu pola mereka, tapi yang sejauh yang bisa disampaikan adalah mereka melakukan olah TKP Mhm. plus mempertebal keamanan di lokasi dengan mengerahkan 1 regu brimob berjumlah 10 personel ke lokasi. Jadi fungsinya selain mengamankan lokasi juga mengamankan proses olah TKP. Tadi kami nggak sempat banyak berdiskusi dengan Kapolres Mimika itu karena dia di lokasi dan kondisi jaringan begitu mendukung, sehingga komunikasi kami itu wawancaranya itu kalau kita bisa bilang seperti itu tidak berlangsung lama, cuma 4 menit doang, nggak banyak yang Oke. update karena kondisinya memang signal kurang mendukung. Segala keterbatasan ya yang akhirnya Iya, membuat benar, itu benar. sulit untuk didalami. Tapi juga soal anak yang dibuang ke jurang ini kan katanya sampai patah tulang gitu ya. Usia Apakah berapa, sudah Mas? berhasil diselamatkan? Iya, anak yang dibawa ke jurang ini informasi yang kami terima dia namanya Impolong Aim. Ini memang betul dilaporkan cedera fisik di patah kaki, namun sudah dievakuasi ke kampung terdekat ya, dan tengah mendapatkan penanganan medis. Meskipun hari ini juga kita belum update lagi nih kondisi korban ini apakah semakin membaik atau seperti apa, kita juga belum update. Baik. Berarti semua dievakuasi ke luar distrik Jila kah atau seperti apa, Mas? Sorry, luar kampung. Luar bukan kampung. Jadi masih di distrik yang sama, Oh, masih ada di namanya kampung baik. apa ya? Pilikogong kalau nggak salah.
korban dibawa ke situ, termasuk warga yang selamat atau yang tidak di sana itu dibawa ke sana. Semua warga berarti dibawa ya ke kampung sebelah begitu ya untuk Belum ada dievakuasi. pernyataan yang detail seperti itu, tapi Oke. warga dievakuasi. Saya nggak tahu apakah semua itu tidak, tapi kalau dari foto yang kami terima itu memang ada sekelompok warga cukup banyak dibawa dievakuasi. Tapi belum menegaskan juga apakah semua warga di sana atau sebagian atau gimana, kita nggak tahu ya. Baik. Berarti evakuasi untuk warga sebagian begitu ya, sudah dilakukan juga di sana, termasuk penebalan keamanan juga dilakukan juga di sana ya. Yang ditakutkan ada teror lainnya juga Lanjutan, gitu, ya. lanjutan juga karena masih belum dapat disimpulkan juga atau belum didapatkan juga sebetulnya apa tuntutan yang juga disampaikan sama kelompok ini juga begitu. Ada update lainnya mungkin Mas yang perlu kita ketahui soal kejadian ini? Eh, Sementara seperti itu Esa, yang perlu digarisbawahi itu tadi ada upaya awal oleh kepolisian, pola TKP dan pertebal keamanan. Tapi kita belum menerima informasi lagi terkait apa ya, terutama di upaya evakuasi atau penyelamatan ya. Karena ini yang kita headline di sini ya, 9 korban penyanderaan Iya. itu paling tua itu ada 3 orang, kemudian 18 tahun. Iya, remaja semua ya. Iya. Kurang Dan lebih seperti itu ya, perempuan. Dok. Iya. Berarti Iya, di bahkan tindak maksudnya penyanderaannya ini terjadi pada saat apa seperti random saja kah atau mungkin ketika para sandera ini berangkat sekolah misalnya atau mungkin melakukan Iya. aktivitas Mengingat umur mereka berdekatan tuh ya, Iya. 13 sampai 18 tahun. remaja dan anak-anak gitu. Terus terang belum signifikan dari penjelasan aparat keamanan di sana ya. Tapi yang bisa disampaikan sejauh ini adalah itu memang yang saya sebutkan di awal tadi terkait rentetan itu upaya penyerangan terhadap pasukan TNI di sana itu meskipun menyebabkan seorang prajurit gugur, pada dasarnya itu bisa dibilang mereka merasa gagal melakukan penyergapan. Kalau ada dugaan juga mereka frustasi terkait gagalnya penyergapan itu apa segala macam, akhirnya dilampiaskan dengan berupaya menyandra warga di sana. Yang Sehingga dilalanya, yang disandra semua anak muda begitu ya. Ya, kurang lebih Perempuan seperti dan itu. juga anak muda Cuma juga belum di sana. diketahui motifnya kenapa, barangkali ada motif tertentu kenapa mereka menyanderanya anak-anak muda begitu dan perempuan semua juga lagi. Dan Benar, belum Dan- spesifik. betul, termasuk juga masih belum ada kabar juga bagaimana sebetulnya para sandera ini akan dilepaskan. Mudah-mudahan bisa Bisa segera ada- dapat kabar ya Iya. dari dalam hutan sana dan juga para teman-teman yang bertugas di sana bisa menetralisir tempat, memberi situasi yang aman gitu buat masyarakat sehingga bisa lebih berangsur normal lagi segera. Terima kasih Mas Hermawan untuk informasinya sore hari ini. Kita Ya, nantikan sama-sama. update. Melanjutkan aktivitas. Terima Selamat sore. kasih. Selamat sore, Edo. Itu tadi dia Detikers ya, update juga ya terkait dengan rentetan teror yang dilakukan oleh KKB yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman, penyelidikan juga, masih belum ada kontak hingga saat ini juga ya dengan kelompok yang melakukan tindak tersebut dengan aparat juga. Jadi hingga saat ini masih belum ada masih belum diketahui gitu Belum ya. ada informasi lebih lanjut setelah adanya penyanderaan itu ya. Termasuk juga tuntutannya apa gitu yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan ke-9 korban sandera gitu ya. Kita nantikan aja kabarnya seperti apa ya update-nya. Detik habis- Sulsel nanti ya yang Betul. akan update. Ya, habis ini kita akan menuju ke editorial review Detikers. Tapi kita akan break dulu. Lagi-lagi kita akan hadir sampai ke jam 5:30 nanti. Jadi masih ada 1,5 jam lagi bersama kami di sini. Masih di Detik Sore yang gak cuma hore-hore. Welcome back. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Punya rencana untuk road trip. Punya rencana untuk jalan-jalan jauh. Punya rencana untuk berkendara malam hari sambil termenung. Hati-hati.
Kalau kamu pakainya Pertalite, bisa jadi kamu nggak bisa jalan-jalan itu karena kuotanya Iya. udah makin dipangkas. Lagi dipangkas lagi angka untuk atau jumlah BBM subsidi nih ya. Ini akan banyak dikurangi nih di tahun depan juga ya. Jadi akan diperketat lagi untuk ya biar bisa menyasar gitu target yang lebih tepat lagi untuk para pengguna BBM bersubsidi ya. Jadi kuota BBM subsidi nih yang tahun depan ini akan hanya sebesar 20,09 juta kiloliter. Sementara tahun ini itu tuh diproyeksikan ya sampai akhir tahun nanti itu mencapai 48 juta kiloliter. Jadi artinya lebih dari 50% bahkan hampir 60% juga ya persentase subsidi BBM juga akan dikurangi ya. Ini disampaikan sebetulnya sama Kementerian Keuangan yang udah juga buka-bukaan soal alasan utama kenapa adanya pemangkasan di BBM subsidi ini. Katanya ya turunnya kuota BBM subsidi menurut PLT, Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardianto, karena pemerintah berencana untuk melakukan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi, salah satunya adalah untuk jenis BBM Pertalite juga ya. Ini pembicaraan juga sudah dilakukan sama Pak Purbaya, sama Pak Bahlil juga di SDM juga ya. Sebelumnya juga memang Pak Purbaya sudah sempat menjelaskan soal rencana ini dan menurutnya kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan BBM lebih tepat sasaran. Pemerintah juga mendapatkan mandat dari DPR untuk memastikan subsidi Pertalite ini bisa diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Gitu. Ini sepertinya juga sinyal-sinyal bahwa teman-teman yang selama ini menggunakan Pertalite mungkin sudah boleh bersiap-siap untuk beralih menggunakan it's either kendaraan listrik atau ganti Pasangan. bensin. Bukan dong, ganti BBM gitu, ganti jenis BBM. Benar. Tapi atau kan it's menggunakan- not that easy untuk mengganti It's jenis BBM kan. not, Gak ya. semua orang punya kantong sedalam kantongnya Raffi Ahmad. Iya, itu dalam sekali Dalam ya. banget. Gak habis-habis kayaknya tuh. Sampai segini. Nggak semuanya juga mungkin ya ini ya diharapkan sih sebetulnya juga bisa ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menengah Exactly. yang udah nggak bisa pakai, ya memang nggak bisa pakai BBM bersubsidi juga, tapi juga masih agak cukup garuk-garuk juga ya kalau pakai jenis BBM yang lain gitu yang non-subsidi, lebih ya. mahal gitu, mungkin menambah atau meningkatkan performa dari kendaraan umum. Itu bisa sepakat kan? sekali. Jadi Jadi lebih pemerintah kalau bikin kebijakan ya pemerintah, ini kalau bikin kebijakan juga dilengkapi dengan solusi Solusinya, gitu ya iya. untuk masyarakat yang terdampak. Mungkin memang BBM subsidi ini memang ada kebocoran ya dalam pelaksanaannya Ya targetnya bertahun-tahun. gitu ya. Jadi targetnya nggak tepat sasaran, tapi kalau memang mau dikecilin supaya targetnya bisa lebih tepat sasaran, semua yang tersalurkan itu efektif gitu. Tapi selama ini, tapi buat orang-orang yang mungkin selama ini pakai itu karena memang dia tidak cukup mampu, kantongnya apalagi in this economy juga mestinya disediakan solusi juga gitu ya. Nggak cuma menelantarkan mereka, ya udah pokoknya gimana caranya lo bisa isi BBM yang pakai yang non subsidi gitu. Betul gitu. Iya, sementara gajinya juga nggak nambah. Nah juga. itu dia. Gitu. Tapi ya kita cari jalan tengahnya. Mungkin ya salah satunya suggestionnya adalah itu kendaraan umum yang Iya. lebih terintegritas misalnya Lebih ya. baik pokoknya. Lebih baik, moda-modanya juga Secara mungkin. kualitas dan kuantitas ya. Iya, karena di jam-jam tertentu nih di peak hour juga salah satu yang bikin sebagian besar orang urung menggunakan kendaraan umum adalah karena ngantrinya, dempet-dempetnya gitu ya. Naik bedi pulang bude turun. Bude. Ini Peace sebenarnya Bude, I love you Bude. Bude masalahnya juga Sumiati. bukan bude yang gimana juga gitu ya. Maksudnya jadinya lusuh ya. Beda Bude kan penampilannya. banyak kerja jadinya nggak terlalu memperhatikan look jadinya. Jadinya beda Susah nih aja. gue nyapunya nih. Jadi beda ya, jadi beda. Oh dari bedi jadi beda. Beda gitu. Udah keduluan lagi gue. Termasuk juga ada yang kayak ini sebenarnya lucu tapi jadi kayak menggambarkan bagaimana chaosnya juga
di KRL gitu ya. Hmm. Contohnya gitu ketika jam pergi, ketika orang beli sarapan roti O, turunnya jadi roti I. Gencet ya jadinya. Ini agak lebar tadi ya. Kasian, karena emang iya sih gue itu ngebayangin perjuangan masyarakat itu kaum kita itu Za. yang kita harus bela dan Jujur. we are very related to that jadinya. Jujur. Ya itu dia, kita sih mintanya nggak banyak-banyak dan nggak muluk-muluk mudah-mudahan ya. Untuk kaum menengah aja kita tuh Iya, punggung loh. harus dipikirin sama pemerintah, dan berkali-kali sebenarnya sebelum kita bilang ini juga sudah disampaikan juga dari berbagai ahli juga kalau kelas menengah ini harus diperhatikan karena selama ini mereka dibiarin aja, padahal faktanya mereka ini juga yang salah satu yang banyak populasinya menyumbang ekonomi negara, juga makin di sini justru makin turun jumlahnya, banyak yang turun kelas Banyak yang juga. turun kelas juga gitu ya. Termasuk tapi kalau kelas menengah tuh ada Desil. Kamu masuk desil berapa? Aku 10. Aku belum ngecek Aku kaya lagi. raya menurut negara ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku belum cek sih, takut. Aku tiba-tiba desil 15 ya. Wah, apakah aku from Citadel? Out of reach jadinya. Sebelum kita break, gue punya satu keresahan juga yang ingin gue sampaikan. Bahwa hari ini kebakaran hutan, lahan itu terjadi di banyak titik di daerah di Indonesia, Detikers, terutama di Kalimantan. Iya. Sebagian besar Pulau Kalimantan ini muncul titik api yang cukup banyak. Ini informasi terakhir dari Detik Kalimantan yang gue himpun. Sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini sudah menyelimuti 72 lokasi dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 415 hektar. Itu untuk di Kalimantan Timur doang ya. Iya. Kalimantan Timur doang dan juga di Kutai Barat. Jadi kalau keterangan dari kepolisian sejauh ini bahwa pola pembakaran lahan dalam 2 hingga 3 tahun terakhir ini relatif sama, yaitu pelaku pembakaran lahan ini membuka area yang kemudian digunakan bercocok tanam dan katanya semua kasusnya perorangan. Tidak, kayaknya butuh lebih banyak lagi koreografi tambahan juga untuk bisa menanggulangi ya kebakaran. Mengantisipasi ini juga ya. Betul, biar nggak terjadi lagi karena kayaknya ini jangan sampai ini jadi lagu lama juga gitu ya. Kayaknya ngomongin soal karhutla di Kalimantan sana juga tiap tahun tuh ada aja gitu kasusnya juga. Terutama sekarang lagi kemarau panjang juga yang ditakutkan juga jadi ya semakin melebar juga. Gue kebayang satwa-satwa yang ada di sana sih. Itu Mereka dia, lari kemana. belum lagi asapnya kemana Iya. gitu. Nanti Sampai ke Jakarta kayaknya. Orang beberapa hari ini asap mulu yang kita hirup. belum nanti kita dimarahin lagi sama tetangga. Kita kan bertetangga juga dengan Oh negara iya. lain juga. Ini sebagai salah satu paru-paru Anehnya di dunia. semua Kalimantan itu yang ada titik apinya di bagian Indonesia. Iya ya, Yang bagian Malaysia Brunei. dan Brunei enggak. chill. Well, Abis ini kita masih akan lanjut lagi juga ya. Ada babak baru untuk para guru ya, terutama guru-guru yang statusnya adalah P3K PPPK juga, yang dikabarkan nanti bisa diangkat beralih menjadi lebih baik PNS. kesejahteraannya. Apakah itu PNS atau mereka jadinya P3K penuh waktu dari waktu. yang paruh waktu. Hopefully nanti abis ini Oh. langsung sekarang kita bahas. Abis Eiza ngomong ini, kita langsung bahas ya. Kita ada narasumber ya jadinya ya. Hari Betul. ini bersama dengan narasumber kita hari ini Yaitu adalah Wasekjen PB PGRI Wijaya Winarja juga. Pak Wijaya, selamat sore, sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat sore. Selamat sore Pak Wijaya. Pak Wijaya lagi ada di mana nih? Kebetulan saya baru selesai acara memenuhi undangan dari Kementerian Agama. Ya dilanjut acara pleno di Gedung Guru Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Dan juga. masih sedang dalam perjalanan pulang juga ini. Oh, soalnya kayak agak rimbun ya. Iya, padahal kita baru habis bicara kebakaran hutan dan lahan, ternyata Iya. di sana rimbun. Betul, ini saya gambaran, ini background saya itu Baduy. Oh, Ya, Louis Damar. Baduy. Oh, baik. Itu rumah Baduy berarti ya. Iya, Udah pernah ke Baduy? Iya. belum pernah lagi. Ayo. Tapi pernah nyobain madunya. Oh, madunya tapi udah pernah Iya, nyobain. Badunya ya. Madunya Pak sebagai Wijaya, oleh-oleh. ini soal Ya,
P3K yang menjadi babak baru untuk penyelesaian status mereka ini dari guru P3K lewat beberapa fase begitu ya, atau arah. Ada yang menjadi P3K paruh waktu, kemudian ada yang juga jadi ada yang jadi penuh waktu, ada yang jadi PNS nanti. Sejauh ini melihat apa yang terjadi diskursus di lapangan, bagaimana PGRI melihat wacana ini sejauh ini, Pak Wijaya? Ya, pertama ya jelas sikap PGRI adalah menyikapi secara positif ya dan mendukung ya rencana kebijakan yang setelah disampaikan oleh pemerintah dan DPR terkait penyelesaian dan pemberian kepastian status kepegawaian bagi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan P3K penuh waktu diberikan ruang untuk menjadi PNS, ASN PNS seperti itu. Ya, termasuk juga ini sebetulnya satu usulan atau satu diskursus yang sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi mungkin kali ini juga semacam dipastikan, diberikan timeline-nya bahwa 2027 akan dibuka gitu ya, semacam pembukaan CPNS juga, jadi kesempatan untuk para guru P3K penuh waktu ini, penuh waktu ya, untuk bisa naik kelas begitu menjadi PNS juga. Nah, apakah sebetulnya juga dengan cara seperti ini akhirnya juga cukup menjawab keresahan juga nih dari para guru yang selama ini mungkin merasa sudah mengabdi cukup lama atau mungkin belum dapat perhatian khusus gitu dari pemerintah pusat khususnya? Ya, pertama tentu ini kabar gembira. Ya. Yang kedua ada beberapa hal yang memang perlu dipastikan dan ditunggu terkait rencana ini, yaitu dari sisi regulasi. Karena dari informasi bahwa pembukaan formasi PNS ya guru di 2027 itu sebesar 526 ribuan. Tentu hal ini belum bisa mengakomodir guru P3K penuh waktu yang ada saat ini ya. Jadi penuh waktu dan paruh waktu itu kan masih ada di angka kisaran 155.245 ya. Sedangkan rencana untuk formasi yang dibuka 2027 itu sebanyak 526.000 sekian. Artinya masih ada sisa dia mendekati 50% yang belum bisa diakomodir menjadi alih status menjadi guru PNS itu. Nah, tentu hal ini harus betul-betul disiapkan dari sisi regulasi, aturan teknis yang transparan, berkeadilan, dan tentu tetap menjaga sistem merit ya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah harus menjamin bahwa rekan-rekan guru yang nanti tidak masuk ke dalam kuota formasi 526.000 itu harus tetap dijamin kepastian status kepegawaiannya, ya tidak diberhentikan, terus juga tetap gajinya dibayar sesuai dengan peraturan dan hak-hak lainnya itu. Pak Wijaya, bicara soal kesejahteraan guru, kita boleh dong dikasih gambaran seperti apa sih gambaran kesejahteraan atau mungkin pendapatan yang didapatkan oleh guru dari P3K paruh waktu ini hingga penuh waktu yang nanti akan beralih kemudian menjadi penuh waktu dan juga PNS. Seperti apa nanti kemudian peningkatan yang akan mereka dapatkan nanti? Atau yang diharapkan sebetulnya juga ya? Ya tentu persoalan ini setiap daerah ketika berbicara penghasilan bagi ASN paruh waktu itu sangat miris lah. Nah, kenapa miris? Karena setiap daerah itu disesuaikan dengan kemampuan APBD-nya. Contoh, saya ambil salah satu contoh mungkin di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten itu per bulannya itu 500.000. Nah, apakah mencukupi di tengah-tengah kondisi ekonomi saat ini dengan penghasilan seperti itu? Ya, jadi memang masih miris ketika berbincang persoalan kesejahteraan ini. Ketimpangan dan gap itu masih sangat lebar.
perbandingan atau bahkan ada yang dibayar di bawah 100.000. Ini sangat menyakitkan dengan kualifikasi sarjana ya dibayar penghasilan yang sangat tidak layak. Iya. Bahkan katanya masih ada yang 50.000 sebulan gitu ya, Betul, Pak Wijaya. iya. Itu Sedangkan untuk BOS kan tidak bisa mengcover. Kalaupun Pemda ataupun sekolah itu harus melakukan pengajuan ya ke pemerintah, baik ke Kemendikbudrismen dan ke Mendagri untuk tetap bisa dianggarkan dari anggaran BOS ya yang minimal bisa memenuhi penghasilan P3K paruh waktu itu sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena sebagian besar setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu itu penghasilannya sangat menurun drastis. ya. Oke, termasuk juga ini ya tadi mention juga soal dana BOS juga gitu yang Iya, sepertinya ini juga menjadi satu satu diskursus lain juga gitu, bagaimana sebetulnya proses pencairan dana BOS juga, kemudian bagaimana bisa membantu gitu ya guru-guru di sekolah-sekolah juga gitu. Terkait dengan dana BOS-nya ada update-nya juga nggak Pak, terkait dengan nanti kan yang diubah nih hopefully adalah si status P3K dan menjadi PNS begitu ya. Kalau soal dana BOS-nya apakah sebetulnya ini ada Perhatian khusus iya gitu ya perhatian soal khusus itu. juga mengenai hal ini mungkin? ya secara regulasi jelas memang yang berstatus ASN itu tidak boleh dan tidak bisa diberikan lagi pembayaran yang dialokasikan dari dana BOS. Itu kan mengacu ke Permendikbudrismen nomor 8 ya Pak ya, 2025. Nah jadi jelas, tapi pengecualian itu diperbolehkan ketika Pemda itu melakukan proses pengajuan gitu agar P3K paruh waktu bisa setidaknya ada tambahan dari dana BOS gitu. Dan itu tidak semua kabupaten kota, tidak semua provinsi, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Karena secara jelas dan tegas tidak boleh double open dibayarkan dari sumber yang berasal dari APBN. Gitu. Permendikbudrismen. Pak Wijaya, saya mau konfirmasi ulang bahwa soal ketidakpastian anggaran untuk membayar gaji pegawai atau guru begitu yang saat ini kemudian akan dialihkan nanti menjadi pegawai pemerintah pusat begitu ya, berarti sudah tidak jadi isu nih saat ini. Tetap. Mengapa? Karena kan persoalannya pemerintah daerah itu terkait dari postur anggarannya untuk belajar pegawai itu kan tidak boleh melebihi daripada sekitar angka 40% ya dari APBD, sehingga pembayaran yang layak gitu sesuai minimal UMK, apalagi ketika ingin mengikuti standar P3K penuh waktu yang level 9 ya dengan penghasilan take home pay ada di angka sekitar 4 juta kurang gitu ya. Ini tentu tidak mencukupi jika mengandalkan pada APBD. Dan ini kasuistis ya, kasuistis setiap daerah kemampuan APBD-nya beda-beda. APBD-nya berbeda. Seperti itu. Ini yang menjadi soal gitu. Sehingga tidak ada standarisasi penghasilan P3K paruh waktu, meskipun di regulasi di peraturan sebelumnya kan minimal P3K paruh waktu mendapatkan penghasilan sebagaimana yang bersangkutan sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Baik. Tapi nanti fakta berbicara lain. Oke, fakta berbicara lain. Tapi nanti katanya akan diarahkan pembagian atau penyediaan status guru ini menjadi pegawai pemerintah pusat. Artinya keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk membayar pegawai sudah bisa dianulir dong. Ya, ketika seharusnya jadi pegawai pemerintah pusat. Betul. Terlebih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menkeu gitu ya, bahwa 2027 fiskal 2,4% itu masih aman ketika penyelesaian alih status dari paruh waktu menjadi penuh waktu, dari P3K penuh waktu menjadi ASN PNS sesuai formasi yang direncanakan ke 526 itu sekian, itu masuk dalam kategori posisi aman aman. ya betul. Kategori aman ya di
2,4% gitu. Nah ini kita menunggu gitu itikat baik dari pemerintah ya, dan tentu saja yang paling urgent sekarang adalah regulasinya sehingga tidak tebak-tebakan gitu. Ada kepastian dari sisi timeline-nya, waktunya, ada kepastian dari sisi mekanisme alih status kepegawaiannya dari ASN K3K menjadi ASN PNS seperti itu. Payung hukum terdekat yang dinanti apa, Pak? Ya tentu ya bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, ya atau peraturan menteri. Nah, tetapi ini ada hal lain sebetulnya yang perlu dipikirkan gitu terkait dengan kewenangan ya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan tata kelola pendidikan ini sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah. Gitu. Karena kan masih ada bahwa berdasarkan undang-undang jenjang pendidikan dasar mulai DPK, SD, SMP itu kan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Ya, jenjang SLB, SKH, SMA, SMK itu pemerintah provinsi. Tentu dengan rencana guru diambil alih oleh pusat ini tentu harus menjadi solusi dan disiapkan dari sisi regulasi dan kepastian dari sisi teknis dan hal-hal yang lainnya termasuk yang beririsan dengan peraturan daerah yang telah ada. Seperti itu. Ada kekhawatiran nggak sebetulnya setelah mungkin ketika status guru dialihkan gitu ya dari pemerintah daerah gitu kota provinsi ke pusat, Pak? Kekhawatirannya apa, Pak? Tentu betul. Selama ini kan untuk di daerah itu anggaran yang paling besar itu kan besar pendidikan. Anggaran itu kan untuk sektor pendidikan. Nah, transport daerah salah satu di antaranya. Nah ini tentu harus dibangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Jangan sampai juga rencana ini juga bertentangan dengan undang-undang lain yang beririsan seperti itu. Ya, apakah semua pemerintah daerah itu betul-betul menyetujui rencana pengambil alihan pegawai pada mandiri guru ke pusat, termasuk masalah tidak diperbolehkan daerah melakukan rekrutmen guru terkait pemetaan dan lain sebagainya. Jadi lumayan banyak harusnya aturan yang dirombak begitu pada akhirnya ya. Betul. Jadi yang masih menyisakan pertanyaan bagi kita dan termasuk rekan-rekan guru P3K baik paruh waktu ataupun penuh waktu itu adalah dari sisi regulasi. Karena ketika sudah ada sisi regulasinya, sudah ada peraturannya, itu kan kita bisa jadikan pedoman seperti itu. Karena pernyataan kemarin antara DPR dengan pemerintah kan itu tentu tetap kita apresiasi, kita beri sambut positif gitu. Karena persoalan pendidikan itu bukan hanya ini, tata kelola guru ini. Dan jangan lupa juga yang harus kita perhatikan adalah guru-guru yang masih berstatus non-ASN, ya. Yang kedua guru-guru yang berada di bawah persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini juga jangan sampai dilupakan. Gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan juga soal peralihan status ini juga ya. Apakah kemudian ini juga nanti otomatis akan memperbaiki semua keresahan-keresahan yang dialami sebelumnya terkait gaji, tunjangan, sertifikasi, penempatan, jenjang karir begitu. Ketika nanti udah beralih ke pusat, apakah ini semua nanti sudah terfasilitasi atau seperti apa, Pak Wijaya? Ya, tentu saja guru ini kan dikelola oleh beberapa KL. Nah ini yang jadi persoalan, Mbak dan Mas yang saya. Persoalannya apa? Guru itu dikelola dari sisi status oleh Kemendikbudristek. Dari status kepegawaian sekarang ada di bawah pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota. Terus dari sisi regulasi lainnya ada di bawah Kemendagri, ada Kemenpan RB, bahkan BKN. Itu kan beberapa KL ini tentu ini harus jangan berbeda pandangan gitu, harus satu suara. Ya, tentu dan juga langkah yang selalu kami perjuangkan untuk menyelesaikan soal tata kelola guru ini dan dibentuklah satu badan khusus, Badan Guru Nasional. Jadi proses penanganan tata kelola ini selesai, ya
terpusat, tetapi oleh satu badan khusus, bisa diberi nama Badan Guru Nasional gitu, seperti itu. Selama masih dipegang oleh beberapa KL dari satu kepegawaian dan status jenjang karir gitu ya. Nah, tentu ini masih banyak tentang filter birokrasi yang harus dilalui seperti itu. Kalau usulannya dari PGRI seperti apa Pak? Biar mungkin kesannya tidak lempar-lemparan gitu. Setelah mungkin regulasinya juga sudah terbentuk gitu, kemudian sudah proses juga pengangkatan guru P3K menjadi PNS. Kayak gimana Pak? Ya, pertama PGRI dengan tegas ya bahwa semua guru ini harus mendapatkan jaminan sisi kesejahteraan ya, juga harkat martabat serta perlindungan hukum selama menjalankan profesinya. Yang kedua ada kepastian status kepegawaian. Ya, karena status kepegawaian ini nanti berhubungan dengan jenjang karir juga, Mas Yansa ya. Mengapa? Karena sekarang regulasi untuk jenjang karir guru itu kan penugasan itu menjadi kepala sekolah, karir salah satu karirnya. Sedangkan di dalam regulasinya kepala sekolah itu kan ada masa kerja untuk harus PNS ya, golongan 3C gitu ya, minimal ya regulasi yang terbaru itu memiliki sertifikat pendidik, nah terus juga memiliki riwayat penugasan manajerial. Nah, tentu ketika PNS itu tidak ada, baru P3K, dan itu pun ada syarat masa usia 8 tahun untuk P3K ketika akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, tentu ini kan masih panjang prosesnya. Dan yang PGRI lakukan, sebagaimana yang telah dilakukan, kita beraudiensi dengan Komisi 10, dengan Komisi 3, ya, terus dengan KL terkait. Ya, salah satu solusi yang diberikan adalah dibentuk badan khusus. Ya, jadi diambil alih statusnya ke pusat, tetapi dikelola oleh badan khusus guru gitu. Jadi bisa memotong mata rantai birokrasi yang selama ini saling berkelindan dan menyebabkan persoalan tata kelola guru itu terfragmentasi. Ya, baik, sepakat Pak. Mudah-mudahan juga bisa segera di breakdown gitu ya, agar terurai gitu yang biasanya tertumpuk di mana atau mungkin selama ini terkesan dioper-oper antara satu kementerian atau lembaga lain gitu ya. Karena kayaknya kalau dari timeline yang juga sudah diberikan oleh pemerintah sendiri juga nggak akan kerasa gitu. Akhir tahun ini sudah akan mau berakhir, sementara juga pembukaan untuk rencananya ya, pembukaan untuk pendaftaran CPNS untuk para guru juga di tahun 2027 di Januari begitu. Jadi sepertinya perlu gerak cepat ya buat rekan-rekan guru kita juga. Karena gitu. Banyak hal yang harus dipastikan dengan regulasi itu untuk menjawab apakah untuk mengikuti seleksi PNS itu batas usia kan kalau berdasarkan Undang-Undang ASN itu kan maksimal 35 tahun, sedangkan P3K penuh waktu itu kan banyak yang di atas 35 tahun. Tentu kan ketika diangkat dengan misalkan diperbolehkan untuk mengikuti seleksi, ini juga bertentangan dengan undang-undang ASN mengenai persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS itu sendiri. Nah, ini tentu, persoalan-persoalan ini yang harus segera mungkin dijawab, dan ini tentu memerlukan peraturan yang diharapkan sesegera mungkin untuk dirilis ya, seperti itu. Sehingga dari sana kan bisa menjawab berbagai tafsir ya, berbagai keraguan. Jadi ada kepastian ya, Pak. Yang dibutuhkan adalah kepastian, transparansi, timeline, pelaksanaan rekrutmen yang berkeadilan, tetap sistem merit, dan juga tidak menghentikan karir dan tugas seorang guru. Karena tadi seperti hal yang disampaikan di awal, formasi yang akan dibuka 2027 itu kan di angka 526 ribuan. Betul. Sedangkan ASN P3K itu kan ada di angka 55.245. Tentu
yang sisanya gitu kurang dari 50% itu jangan sampai ada istilah tidak ada kepastian atau malah diberhentikan, tidak dibayarkan hak-haknya seperti itu. Nah ini jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Nah, dan juga tidak lupa guru-guru yang tadi masih berstatus honorer dan guru-guru yang berada di bawah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga harus disegera mungkin dicari solusinya. Dan lainnya adalah tenaga kependidikan juga nih, jadi jangan dilupakan karena tenaga kependidikan itu juga memegang peran yang sangat penting di satuan pendidikan itu. Baik. Banyak nih masih PR-nya sebenarnya ya. Catatan ini ya. Tapi sejauh ini janji-janji yang sudah diucapkan sama pemerintah pusat begitu terkait peningkatan kesejahteraan guru ini semoga bisa segera dijawab persoalan-persoalannya, ketidakpastian yang saat ini masih dinanti itu. Mengingat saat ini penyusunan anggaran itu sedang berjalan gitu ya untuk APBN 2027 mestinya sih sebelum nanti akan jadi undang-undang itu semua sudah bisa dipastikan gitu. Betul. Jadi nggak ada lagi harap-harap cemas lagi ya untuk teman-teman. Artinya guru-guru mudah-mudahan tidak kutip gitu ya. Tidak ada lagi kebijakan yang akhirnya menimbulkan persoalan seperti proses seleksi sebelumnya sampai guru itu di kategorisasi menjadi berbagai penamaan ya P1, P2, P3 gitu. Guru lulus bahasa Inggris, guru tidak lulus bahasa Inggris gitu. Nah, ini tentu jangan kembali terjadi persoalan ini. Untuk proses penyelesaian tata kelola guru ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Wijaya Winarja atas waktunya sore hari ini. Terus izin saya pesan-pesan akhir mungkin ya. Saya selalu silakan gitu ya. Bahwa ini saya mewakili rekan-rekan guru bahwa kami para guru itu tidak meminta keistimewaan gitu ya. Guru hanya meminta kepastian atas pengabdian dan tugas keprofesian yang telah diberikan kepada negara. Hanya itu saja. Oke, kepastian. Ini langsung kita sampaikan juga nanti ke teman-teman di Komisi 10. Pak Wijaya, semoga bisa disampaikan juga ke pusat nanti ya. Terima kasih banyak Pak Wijaya juga sudah sharing sama kami. Tercerahkan juga bagaimana para guru juga masih menantikan kepastian juga. Kita doakan mudah-mudahan segera keluar regulasinya juga dan bisa memudahkan juga ya untuk para guru bisa menjadi PNS gitu di tahun 2027 mendatang. Selamat sore Pak Wijaya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore mudah-mudahan Pak. bisa berjumpa langsung di kesempatan yang lain. Baik. Oke, itu tadi dia soal guru juga ya, Detikers ya, regulasi yang dinantikan biar Pak nanti nggak akan ada lagi tuh guru P3K paruh waktu gitu. Adanya semuanya adalah P3K penuh waktu dan juga PNS. Tapi tadi ada PR juga dikit soal honorer. Iya benar juga, dan juga tenaga pendidikan ya. Kita habis ini break dulu Detikers, kita mau bertemu sama anak-anak muda yang melawan. Kita akan lawan. Kita ya kalau ini ya, karena bareng-bareng mereka berlima. Maksudnya adalah melawan apa ya? Melawan kemalasan untuk mau memperbaiki apapun itu bentuknya sebenarnya. Memperbaiki hal-hal yang salah. Bantu warga juga betul. Sih ya. Jadi mungkin buat Detikers yang belum pernah dengar soal generasi bergerak. Nah, habis ini kita nggak jualan burger tapi ya kita kecewa sih nggak bawa burger ke sini. Tapi nanti kita ajak ngobrol juga sebetulnya aksi-aksi seperti apa yang mereka lakukan juga. Yang tentunya membuat kita jadi semakin termotivasi untuk bergerak juga gitu. Benar, jauh-jauh datang all the way from planet Bekasi. Habis ini akan kita kulik bersama Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kalau ada tongkrongan jumlahnya berlima ya, terus punya waktu luang di abis pulang kantor lah ya. Biasanya ngapain? Main kartu Pokemon. Tuker-tukeran. Karena yang bisa gue pikirin kalau berlima kayak futsal udah lah ya, tinggal cari tim lawan tuh gitu. Ya mini futsal soccer. bisa, atau main badminton juga bisa. Badminton yang satunya ngapain? Iya wasit dulu dia habis lapangan doang ya. Tapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Cuma kita tidak menyangka ternyata anak-anak muda ini ketika mereka nongkrong kepikirannya adalah
Mari kita menyelamatkan dunia ini. Bener. Avengers Assemble. Assemble ya. Benerin jalan, bersihin halte, Iya. nambah fasilitas umum juga gitu ya, benerin fasilitas umum juga. Itulah yang dilakukan oleh Gen Bergerak. Gimana sih bacanya? Bergerak. Kita tanya aja langsung sama salah satu anggotanya ya. Di sini sudah ada Mas Mas Boim. Boim, a.k.a. Halo, halo. Ilham Haristianto ya. Yes. Bener ya. Mas Boim juga 1/5 Ya. ya dari Gen Bergerak. Gimana nih baca ya? Kan nulisnya Burger Act. Ya gimana Bisa bacanya? gen bergerak atau enggak ya bergerak. Ya kayak gitu aja sih. Bergerak. Kenapa namanya Burger Egg? Karena kita ya linguistik aja kan Jaksel. Oh. Jadi ada Indonya, ada Inggrisnya jadi eknya kita dapet lah gitu. Iya, Nggak ada iya. garis benang merahnya karena kalian berlima juga suka burger juga kebetulan. Itu suka juga jadi kayak ya kita juga generasi burger juga kan. Iya. Oh, sandwich Sandwich maksudnya. seperti itu. Jadi ya masuk-masukin Yaudah, deh. salaman dulu. Gua kira tuh kayak karena kita kayak burger nih, kita terhimpit nih Banyak lapisan. lapisan. Iya sih, aren't Dan we all? kita harus saling menjaga, bersatu padu, berkolaborasi seperti burger untuk bisa act. Bisa sih itu ntar dimasukin Ini filosofi ya, ya. cocok Di logi next aja session, ya. di next Deskripsi ya. session ya. Jadi deskripsi di grup WhatsApp-nya mereka nanti. Awalnya berlima memang gitu ya, dari teman kantor, teman nongkrong gitu ya. Awalnya emang kita kenal dari satu kantor, lalu karena terbiasa sering ngumpul bareng dan ya kita kemana-mana bareng dan emang satu grup, akhirnya singkat cerita akhirnya kita kepikiran untuk ngebuat si Gen Bergerak ini. Tapi sebenarnya Gen Bergerak ini kita karena ada keresahan dan ya kita pernah mengalami kecelakaan juga untuk ya khususnya dari Jalan berlubang. jalanan berlubang dan juga dari ada cerita temannya teman kami yaitu pengguna halte juga, pengguna bis, dan melihat haltenya tuh sangat tidak layak dan ya tidak terawat. Nah disitulah percikan-percikan mulainya ya bisa sampai sekarang. Jadi punya trauma yang sama ya. Yes. Berpegang erat juga. Karena kan nyebelin kan, maksudnya kecelakaan itu gara-gara jalanan Nyebelin berlubang. banget mas, apalagi kita udah bayar pajak ya kan. Kok malah jalannya udah kelihatan lubang tapi tidak diperbaiki, udah cukup lama ya pasti. Ya, berarti terus itu ya. nggak ada lampu itu kan juga sebenarnya sangat kami sebagai pengguna motor tuh kan ya nggak tahu lah, masa kita ngapalin sih maksudnya titik-titiknya dan ya itu kan hal yang penting dan ya kasihan juga orang rumah ya, kita masa pulang dengan keadaan kabar Jadi tidak udahlah baik. berlubang, nggak ada lampu lagi. Ya, iya gitu. Bekasi itu ya. Bekasi. Dan itu karena faktor juga cuaca juga pada saat itu lumayan lagi hujan juga dan banjir sana sini. Oh, oke. Akhirnya kayak kita makin kepatil atau makin kepancing untuk kayak kita harus mulai deh. Bekasi tuh ya, Bekatil. Kepatil. Tahun berapa itu mulainya? Berarti? Baru tahun ini. Awal tahun tahun ya? Iya, Awal baru tahun. awalan Januari. Iya, iya. Kayak gitu. Oke, jadi dari dari problem-problem yang juga dirasakan bersama juga Ya. di Bekasi juga, terus akhirnya kayak kenapa harus kayak oke kita aja deh yang benerin gitu sebagai warga, sebagai pengguna jalan, padahal mungkin bisa kayak kita viralin lu gitu, atau mungkin dengan cara lain. Kenapa harus kayak Jadi grup gitu ya. iya gitu, sebuah grup yang ya udah kita eksekusi aja langsung gitu. Balik lagi karena sebenarnya kita kepikiran untuk karena kita berlima ini jadi ya punya apa ya, mungkin dapat privilege-nya atau dapat wangsitnya untuk kita bisa benerin nih, walaupun ya kita sebenarnya nggak ada ilmu untuk teknis Benerin benerin ya, jalan, benerin benerin jalan halte, tuh. gitu-gitu. Dan ya kita ya learning by doing aja dan ya kita research ya beberapa artikel atau dari browser ya, dari situ kita kayak ya udah kita pelan-pelan lah, makanya awal banget tuh pergerakan yang kita lakuin itu ya bersihin halte, karena ya halte ya kita bisa ngambil dari rumah kayak lapnya, Sederhana, ngelap ya, aja gitu ya. gitu. Oh, dari level yang Nyapunya. sederhana Sederhana, ya. sebenarnya Paling simple. ya. Ya biasa kita Bisa lakuin di rumah, dilakukan. tapi ya kita lakuin untuk di halte. Itu ngebersihin aja atau juga ada nambal-nambal segala macam waktu di halte? Om? Kalau di halte karena nambelnya dia bentuknya udah jadi, kayak kita bingung juga sih mau nambelnya di mana. Oh, oke. Karena kan Pokoknya kotor ya. iya lebih fokusnya ya bersih lah, karena kan itu ya rawan bakteri, penyakit segala macem, dan ya ini banyak warga yang menggunakan hal ini, fasilitas ini. Ya dari situ akhirnya kita
kita bersihin deh. Udah berapa banyak halte yang dibersihin? Halte tuh kita yang paling pertama banget sebenarnya haltenya itu di deket Pemkot. Oke. Dan Nggak kelihatan tuh dari kantor. nah itu kurang Pemkotnya. tahu, makanya Iya. kita kayak Blind kita, spot kayaknya kita ya. bersihin dan kita udah beberapa 3 titik yang udah kita benerin, kita bersihin haltenya, karena pada saatnya kita mulai bersihin halte tuh jadinya kayak tiba-tiba semua halte bersih. Nah itu nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Emang harus disentil dulu. Mungkin, Ya, tapi ya. kita nggak Oke. menganggap Which itu is a good sebagai thing. thanks Nggak to me apa-apa lah, juga. thanks to me, nggak mungkin. Jadi Karena- ini kepatil gara-gara justru ini bergerak ini yang bikin Mereka yang mematil kan. gitu loh. Tapi bagus juga jadinya nama itu jadi doa gitu karena mereka Amin. bergerak jadinya yang lain ikut bergerak gitu. Iya. Ya, para burger-burger yang lain itu. Abis bersihin halte naik level tuh ke Jalan. membuat fasilitas dulu tuh ada kursi. Oh kursi itu terakhir masih baru. Oh, oke. Yang setelah bersihin halte tuh kita benerin jalan, nambel Oke. sih lebih tepatnya. Pakai Karena aspal. Kita pakai aspal dan Wow. Bikin aspalnya sendiri. pengennya bikin, cuma karena kita belum punya lahan besar jadi kita kayak ya kita belilah Oh, beli. beberapa tempat yang emang kita cari tahu untuk Oke. jenisnya itu sebenarnya si aspal instan yang dimana kualitasnya emang sementara dan ya kita Oke. nggak bisa dibandingin sama aspal-aspal yang udah di jalanan. Standar Jadi di di jalan plester ya. aja gitu Betul, ya. betul. Karena ya dengan kualitas terbatas dan bahan-bahannya juga atau manpower kita nggak banyak, jadinya at least rata aja deh dan Iya, yang nggak iya, ada iya. kecelakaan. Nggak ada di situ Walaupun sebenarnya. endurance atau daya tahannya nggak selama aspal yang Yes. standar Iya gitu betul. ya. Karena kan ya kalau mau balik lagi ya beton atau ya balik lagi untuk ada tingkatan-tingkatan lah jenis-jenisnya itu. Duitnya dari mana tuh Mas waktu itu? Duitnya awalnya kita ngelakuinnya patungan Mm-mm. berlima. Awalnya ya udahlah. Berapa kita- nominalnya patungan waktu itu? Berapa ya? Spill dong. Kurang Hmm, lebih. Kalau untuk yang halte kita beli ya si airnya kan karena kita nggak punya air itu Akses jadi kita airnya, nggak ada akses akses airnya airnya. jadi kita kayak beli kayak galonnya gitu. Oh gitu. Terus juga Mewah kayak sekali haltenya dibersihin pakai galon ya. karena kan bingung juga mau dari Iya mana sih nih akses ngambilnya, airnya ya. iya kan? Kenapa nggak ngambil yang dari wali kota aja yang kan Pemkot? Bisa sih Narik mungkin selang ya? jadi Selangnya narik beli yang selang, panjang, beli ya. selang yang kayak gitu. Terus berapa ya waktu itu sekitar 500-an kayaknya. Totalnya? Iya. Oke. Heeh. Dan ya itu akhirnya kita beliin barang juga kayak ada Jadi sapu, inventaris ya? Betul. Terus juga kita beli Ember. perintilan-perintilannya lah kayak gitu. Kalau yang si benerin atau nambel jalan pakai aspal ini kan sebetulnya juga bisa dibilang ya bigger project lah Ya, gitu ya, dimana juga mungkin atensi juga dari masyarakat juga udah mulai lebih tinggi lagi juga gitu. Nah respon dari masyarakat gimana? Termasuk juga ada donasi juga untuk ini Yes. Ya nyambungin tadi ya, pelan-pelan awalnya kita patungan sendiri ya akhirnya kita terpintas atau banyak quote-unquote tuh hamba Allah lah yang tiba-tiba Masya Allah. memberikan speser uangnya untuk Ya. kita tetap bisa eksis dan sustain ya sampai hari ini. Ada faktor hal tersebut ya tidak lupa juga dengan yang mereka kasih support moral terus juga doa dan lain sebagainya lah. Nah dari hal itu pun juga ya dari keluarga pun juga sangat mensupport itu. Oke. Ya karena mereka awalnya mungkin dari saya pribadi yang kami ceritakan lah aku ini Oh, jadi mereka tahu dari media sosial. dari grup WA keluarga. Oh viral nih, nungguin Yang kayak gitu. bersihin halte. Iya. Ini bersihin rumah tante. Ya. Pasan keluar malam mulu. kayak gitu Oh kan. ini loh Iya. ternyata keluar malam tuh kayak Kayak gini. Jadi sebenarnya kamu Batman boy. di luar Nah, jam kerjanya Terus ya. akhirnya dari ya itu kita pelan-pelan buka saweria, terus juga ada kerjasama dengan beberapa partnership ya kayak gitu-gitu. Akhirnya kita gimana caranya tetap kita punya visi yang sama dan kita tetap komit untuk mengerjakan isu-isu yang lagi kita gerakin inilah gitu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apa isu yang paling meresahkan sebagai warga kota Bekasi saat ini dari teman-teman bergerak? Isunya jalanan itu sih. Masih banyak jalanan Iya, yang iya, berlubang, iya. lampu juga. Lampu juga, terus juga beberapa titik yang emang ya karena ini lagi kemarau ya jadi kelihatan nih nggak hujan, maksudnya nggak banjir, padahal sebenarnya banyak titik tuh drainasenya kurang baik dan ya kurang banyak
ruang terbuka juga sih kayak gitu. Itu yang sangat disayangkan banget. Jadi apa-apa ya harus ke Jakarta. Menarik juga sih ngomongin soal drainase yang justru ini momen yang Benerin. tepat gitu untuk benerin dan juga ngecek Karena lagi juga. nggak ada air turun ya. Betul gitu, jangan sampai nanti nunggu musim hujan dan and then it's too late gitu untuk kayak tahu mana nih titik drainase yang jadi Terus penghambatnya pura-pura juga, lupa gitu. kalau jalannya berlubang. Emang Gimana? iya ya? Nggak ada kok. Ini mah gara-gara banjir nih makanya Enggak di berlubang. Google Earth enggak. Di Google Earth enggak. Tapi bicara soal ini kan kepedulian anak muda sama lingkungan sekarang makin tinggi Iya, awareness-nya gitu. iya. Kalian sendiri ngelihat sebagai anak muda di Bekasi, apakah memang seperti itu atau ada keresahan juga bahwa orang-orang kok justru makin apatis ya ngelihat lingkungannya gitu? Makin kesini sebenarnya makin banyak sih dengan apa yang ya dengan kami yang lakuin dan melihat di sosial media pergerakannya Banyak yang pengen makin ikut banyak. join nggak juga? So far cukup banyak, cuma kita emang belum sangat membuka partisipan itu karena ya alasan keselamatan dan juga jaminannya takutnya seperti apa itu kan Oke. kita belum berani lah untuk go public untuk para partisipan ikutan. Tapi ya selain itu gerakan movement ini sebenarnya udah cukup banyak di beberapa wilayah Indonesia ini dan ya kita melihat juga ada yang benerin jalan juga walaupun ya background dia ojek online, dia juga menyempetin malah dia dari apa pribadi dia sendiri individu tetap mau ngeluangin waktunya dan itu juga ada juga di Bandung dia ngebersihin kayak spanduk-spanduk itu terus dibersihin maksudnya tiap tiang tuh dia Reklame yang Yes. menghalangi Oh, jalan. Polusi-polusi mata di Yes, kotaan ya, yes, perkotaan ya. estetika itu jadinya kan Estetika, kayak ya. oh ternyata banyak versi ya makanya kita nggak terlalu apa ya nggak pengen oh kita harus bikin ini enggak tapi lebih karena kita melihat ya kanan kiri kita Iya. kejadiannya seperti apa dan ya Dimulai kita dari punya- lingkungan terdekat Yes, dulu ya. yes. Betul, Ya betul, udah akhirnya kita gerakin dengan ya udah niat dan waktu makanya ya lumayan nggak expect juga bisa masih bertahan sampai sekarang. Berarti harapannya makin banyak orang yang ngikutin apa yang kalian bikin juga gitu. Makin banyak dan makin bisa diapresiasi Ya. juga sih karena kan kayak nanti makin banyak juga makin bingung nih maksudnya jadinya ya pemerintah ngapain dong itu kan sebenarnya jadi kekhawatiran kami juga untuk ya sebenarnya kita beberapa tahun sekali nih adain pemilu dan juga ada pemilihan cuma ya mereka dengan mereka memberikan aspirasi terus juga mereka memberi jaminan janji-janji itu kan nyatanya tapi pas ya udah dikasih jabatannya kemana mereka ya itu kan malah kita makin takut kok makin banyak gerakan warga-warga yang seperti ini ya takutnya ini nanti pemerintah nih posisinya di mana ya kayak gitu harusnya sih bisa balance ini itu aja sih. Nah, kalau respons dari yang mungkin dari anonymous atau mungkin yang juga kayak ih ngapain sih gitu komentar yang agak miring gitu sempat diterima juga nggak sih sama Bergerak? Karena mungkin di satu sisi juga ya pasti ada yang kontra aja gitu apapun alasannya mungkin pernah menerima komentar kayak gitu nggak sih? Mas? Komentarnya banyak ya banyak sih yang negatif dan itu yang ngebuat kita kayak oh banyak juga ya yang nggak yang ngasih komentar positif tapi ada juga yang negatif tapi gimana caranya kita berlima ini dengan melihat komen-komen yang tidak layak ini untuk kita baca dan kita pikirin lebih dalam lagi nih kayak yaudah kita ingetin satu sama lain dan ya mending kita syukuri lah masih banyak yang memberikan respon positif dan ya sampai ngasih uangnya untuk bisa kita bergerak terus sampai sekarang. Jadi ya mungkin jadi motivasi juga yang menilai buruk-buruk ini ya contohnya kayak kemarin kita benerin naro kursi di halte. Mereka malah bilang paling besok udah hilang kayak gitu-gitu terus juga atau mungkin bentar lagi juga kayaknya diambil sama pihak berwenang hal itu kan jadi kayak kok udah Pesimistik komentar jadinya. iya Mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga ya. Bahwa banyak fasilitas kita tuh mudah untuk dirusak gitu. Tapi harusnya dengan tadi disampaikan sama Mas Boim bahwa orang-orang justru sekarang lebih banyak yang aware, udah mulai ini tuh sadar bahwa fasilitas publik adalah fasilitas yang harus dijaga bersama. Betul. Jadi harus bisa saling ngingetin kalau ada orang yang macam-macam sama fasilitas publik, Saling diingetin jaga ya juga langsung gitu. ini piting lehernya.
harus dengan violence ya, kekerasan ya. Ya tahu pakai Enggak lah. kamera kan juga sekarang gampang. Oh kan? iya. Viral. Viralin lu. Gue viralin lu tuh bener sih sebenarnya. Termasuk yang ini ya sih, pada saat benerin jalan juga kan akhirnya banyak orang yang lewat juga dan lihat gitu Iya. ketika bergerak ini lagi beraksi lah. Sempet ada apa yang ngasih semangat mungkin di jalan, atau mungkin orang bingung kayak ini seragamnya bukan seragam Bergerak. seragam orang benerin jalan iya. beneran Atau justru nih ada gitu. yang Kok gangguin siapa jadinya, gitu. iya. Heeh. Pernah ada yang nyamperin malah ngajakin ngobrol. Jadinya Tapi gangguin ada nggak? Bapak-bapak cari Gangguin, waktu luang ya Mungkin ngobrol. ada pihak-pihak yang tidak suka kemudian mengirim orang-orang yang nah jadi uniknya, gangguin gitu. uniknya tuh banyak warga yang malah kepo untuk Ah. ngeliatin aja. Jadi Oh. ada di salah satu titik di Bekasi daerah Duku Zamrud, karena itu deket warung kopi ya, tempat nongkrong. Jadi anak mudanya tiba-tiba dari tadinya mereka di dalam, terus kita udah mulai, kan biasanya stamper berisik tuh, kita udah mulai meratain kan. Ya tiba-tiba mereka keluar aja, terus kayak ya duduk ngeliatin, terus Nongkrongin. kayak nongkrongin, dan itu kayak somehow jagain kalian iya berarti. nyimak juga kan kayak, tapi kayak mereka tuh gengsi untuk kayak, Ngapain sih iya mau nanya tuh kayak malu-malu. Saya terus bisa bantu apa iya, gitu kayak malu-malu. gitu-gitu. Cuma ya paling Kepo mereka aja, kepo. paling ngefotoin segala macam. Cuma kayak ya lucu aja kayak gitu. Itu apa? Ibu-ibu, anak muda, Anak muda, bapak-bapak, anak anak muda. muda ya. Kalau ibu-ibu malam-malam juga ngapain Bu? Justru takut ya. Ini kerjanya selalu malam kalian berarti. Selalu malam. Betul. Malam jam? Aduh jam kita Tengah tentatif malam kah? banget sih. Iya real Batman aja sih. Karena nungguin orang sepi dulu kan. Nunggu Iya. sepi terus kita pulang Kantor kerja. juga. Iya urusan Dini hari rumah. berarti? Dini hari betul. Di atas jam 12 malam. Bisa dibilang. Oh, barengan sama orang-orang yang pedagang pasar yang mau keluar rumah Iya, berarti itu itu. ya. Iya. Ya memang sih di satu sisi juga ini kerjaan yang cukup menarik perhatian juga gitu ya. Ya terutama buat yang ya kan kalau ngelihat tuh kayak agak tampilannya agak sedikit berbeda nih sama apa yang biasa yang ngerjain jalan gitu, atau mungkin seragamnya beda gitu. Jadi pasti ada pertanyaan kayak loh, Masnya bukan yang memang harusnya benerin jalan ya gitu. Nah malah awalnya tuh kami belum seproper di video. Oh. Kita emang Nggak ya ada nggak ada rompi, rompi, helm, terus penanda gitu ya. apa sepatunya belum yang Tapi kan safety. bahaya loh kalau nggak. Betul. ya kan? Makanya kan kita awalnya tuh benar-benar pelan banget bisa sampai sekarang nih ya karena ya kita ya mereka ada aja dana Warga lebih bantu warga ya. bantu warga itu, terus juga ya kita awalnya malah milokin jalan juga kan. Maksudnya milokin yang benar-benar kita belum benerin total nih atau kita Terus dikasih aspal. tanda ya Iya, gitu biar. ditandain aja pakai warna yang kontras jadi orang kelihatan dan akhirnya ke waspada nih. Nah, itu kan sebenarnya ya pelan-pelan itu jadinya kita akhirnya ya bisa nambel kayak sekarang, terus juga kita dapat real hamba Allah tuh ada yang ngasih mobil bak dan juga ngasih ya? stamper juga. Wow. Ngasih itu maksudnya minjemin. Minjemin. Jadi kayak tiap minggu sebelum ngumpul nih biasanya ya diantara kami ngambil dulu kayak gitu. Oh, berarti tiap kalau mau ada aksi begitu, Iya. pinjemin ada tuh dua ya. tuh. Iya, kita info dulu. Kebetulan Eiza juga punya mobil bak. Aku sih punya baknya aja sih. Mobilnya belum berbentuk. Mobil bak tapi yang buat Barbie aja. Nggak kepake dong Buat jadi. bawain pasir ya. Tapi gue penasaran Mas Boim, biasanya kayak gini-gini ikut kesentil tuh si Pemkotnya atau pemerintah daerahnya. Di kalian gimana? Karena sebenarnya sempat ada juga berita yang kami beritakan juga seorang warga yang menggunakan uang pribadi benerin jalan di depan rumahnya atau bangun jembatan dan akhirnya ada yang berakhir baik, ada yang berkonflik justru sama Ya, aparat tempatnya. tempatnya juga gitu. Kita balik lagi ya maksudnya ini kan sebenarnya niat baik dan ya untuk hajat bersama dan ya kita nggak ada tendensi untuk ke siapapun yang dimana sebenarnya intinya poinnya ya untuk ke warga dan ya warga ini butuh akses yang dimana mobilitas penting dan jalanan itu ya jangan sampai ada yang rusak minimal ya nggak bikin membahayakan kerusakan. Iya ya. betul. Nah maka dari itu sebenarnya ya harapan kita ya walaupun alhamdulillahnya puji Tuhan sampai saat ini belum terjadi hal-hal tersebut tapi gimana caranya kita pun ya tetap ya siaga dan tahu batasnya juga sih untuk ya kita mengkritik atau memberikan pendapat, tahu batasnya juga dan ya kita fokus untuk ngelakuin hal baik ini ya selama mungkin dan ya nggak berharap lebih juga sih. Berarti belum ada tuh kayak misalnya wali kota ngundang kalian terus atau mungkin perwakilan dari Pemda datengin kalian buat apa nih yang bisa dibantu adik-adik? Hah? Kami udah ngebantu selama ini. Lebih Gimana? ke uniknya belum sih.
Oh, Kayak gitu, belum. ya mungkin mereka ada prioritas lain untuk yang perlu dikerjakan atau ada agenda-agenda keluar daerah itu ya kita nggak berharap juga sih, maksudnya ya nggak apa-apa fokus yang mungkin itu mereka yang kerjakan itu prioritas utama, dan ya kita nggak menunggu juga untuk kayak ayo dong dikontak para Iya, pemerintah ke kami gitu juga. Di momen ini kami mengundang Pak Tri Hadianto untuk bisa bergerak bersama warga gitu ya. Benar. Karena ini udah jadi, maksudnya dengan dimulai sama teman-teman bergerak, kemudian harapannya bisa menjadi motor gitu penggerak untuk Betul. yang lain juga mau bersama-sama peduli sama lingkungannya sebenarnya, tanpa ada tendensi maksud apa-apa, emang Iya benar-benar betul, buat pure aja lingkungan untuk warga, dan bahkan sebenarnya udah termapping juga bahkan sebetulnya ya plannya mana-mana aja yang memang butuh bantuan atau yang memang butuh dibenerin gitu. Ada nggak yang sebenarnya kayak, duh kita pengen banget sih benerin ini atau ini bikin gemes tapi ini di luar kemampuan Kapasitas kita. atau kapasitas dari Banyak banget bergerak. sebenarnya. Contoh, Apa contohnya? Iya di waktu bersihin stadion ya. Menghilangkan polusi. berharap ya misalnya ini di luar ranah kami ya sebenarnya ya taman itu sih, maksudnya taman kan sebenarnya ya kayak di dekat stadion kan itu sebenarnya ternyata taman tuh seramai itu, dan sayangnya untuk parkirnya dan atau kendaraan itu parkirnya masih liar dan jadinya sangat gregetan aja sih, maksudnya emang hal ini tuh emang penting banget, dan apalagi ya Bekasi lumayan cukup padat dan banyak banget orang pengen warawiri untuk keluar, dan tapi ya ternyata untuk keamanan dan akses publik warga kota nih juga terbatasi, masa ujung-ujung akhirnya ke pasar swalayan, terus juga masa mentok-mentok ke situ, harusnya punya publik yang emang ya bisa 0 rupiah gitu, untuk mereka santai, untuk mereka ngumpul. Iya, Bekasi itu ruang hijau ya. luas banget soalnya Bekasi itu. Planet Timur sendiri ke barat aja Barat. jauh banget ya. Betul. Iya. Makanya kan dikenalnya planet, ya kan? Iya. Masih planet sekarang ya. Ya Belum udahlah galaksi kan? Ya, Ini ada galaksi ada juga galaksi, sih di sana. ada galaksi. Ternyata udah jadi sistem tata surya tersendiri. Saking luasnya dan Iya. juga uniknya ya. Oke. Jadi the next-nya yang mau maksudnya capai visi besarnya Burger Egg apa? Visinya sebenarnya ya apa yang kita lakuin ini ya komit terus aja sih, konsisten dulu aja, dan kita nggak berharap kayak ada target yang seperti apa, dan ya udah nikmatin yang apa yang kita bisa dulu, dan Berproses aja betul ya. bertahap step by step aja sih, karena ya practice makes perfect aja sih. Kerjaan keganggu nggak tapi? Kerjaan alhamdulillah bisa, Kan malam-malam ya. iya malam-malam ya Ngantuk untungnya nggak ada tuh. lembur, untungnya nggak Nah, lembur. besokannya pas ngantornya Iya. mungkin Untungnya kayak kan Sabtu Minggu kita libur Oh. gitu. Oh, kalian ininya geraknya selalu Sabtu Minggu. Geraknya Jumat kita mau malam. pas weekend ya. Oh, Jumat dan weekend. Sabtu berarti Iya, ya. iya. Oke. Iya. Jadi emang udah disesuaiin, dan yang kayak gimana caranya ya akhirnya keluar, biasanya agenda keluar TGIF-nya udah nggak ada, kayak gitulah. TGIF. Memang biasanya ngapain TGIF-nya? Biasa- Dengan lagu Katy Perry, DJ. Nyalain kembang api ya. Joget Brazil. Joget berhasil. Coba dulu joget Brazil. Tapi mas aku jadi penasaran juga deh. Ini kan maksudnya tim Avenger ini berlima. Ada Iya. pembagian tugasnya nggak sih, kayak mappingnya ini bagian siapa, atau mungkin fokus ke Bekasi mana? Karena kan sebenarnya titiknya juga cukup. Ya, Ya, Bekasi luas, sendiri ya, juga ya, luas ya. juga kan. Untuk pembagiannya sendiri sebenarnya kita masing-masing ya udah dikasih lah, tapi kita nggak pengen itu menjadi acuan utama, karena kita balik lagi kita nggak pengen terlalu kaku secara sistematis, dan juga kita ngejalanin juga fun, dan tapi ya kita emang ya udah selama kita bisanya segini ya kita maksimalin. Kalau emang nggak ada ya gimana caranya tetap at least better deh. Nah, saya dari kita berlima ada tim untuk yang survei lapangan, terus juga ada yang menyiapin alat-alatnya, perlengkapannya, terus juga tim yang untuk dokumentasinya itu kan sebenarnya juga penting, dan biar kita bisa langsung share ke sosial media, dan hal itu pun juga jadinya kita saling nge-cover, misalnya yang ada satu yang berhalangan hadir atau gimana, ya kita akhirnya saling nge-backup dan saling oh yaudah di sini biar gua aja ngelakuin, atau ya udah kayak iya inisiatif aja sih, karena udah sama-sama gede dan kayak nggak mau terlalu kayak kok lu gini, nggak kayak gitu juga Pernah ada sih. perselisihan nggak? Kan grup. Selisihan lucunya ya dibawa ketawa aja sih gitu. Oh, masih bisa dibawa ketawa Masih dibawa ya. ketawa. Iya. Berarti ini Queen Cornelia Agustin nih berarti ini urusan dokumentasi administrasi Bisa dibilang gitu. mungkin dia orang belakang layar lah. Oh, Orang- personalia ya, Personalia bisa dibilang. HRD, People and Culture. People and Iya, culture kalau zaman sekarang. Kalau
warga yang kayak bang benerin yang ini dong, habis gitu udah dibenerin, oke thank you, sekarang yang ini. Ada Jadi aja, yang ada minta aja, jadinya ada, BM ada. jadinya. Makanya unik banget kayak ya sekalinya udah di misalnya kayak kita kebetulan nih dia ternyata ngasih nge-DM kita. Kita nggak kebuka, cuma pas saat ya kita kebetulan banget dia nge-DM yang emang kita lagi benerin. Terus gak lama ya dia nge-reply sosmed kita, terus nambah lagi, jadi kayak request gitu loh Berarti maksudnya. DM banyak tuh ya request ya. Iya, unik sih. Mostly ada laporan dari warga Laporan sih ya betul. gitu, Dan tapi ya banyak yang pengen join juga kayak gitu. Bahkan dengar-dengar dari Kalimantan, Sumatera juga minta ya. Wah kita pelan-pelan deh. pelan-pelan. Ya mudah-mudahan sebenarnya bisa jadi ya itu tadi ya, jadi trigger juga untuk anak-anak muda di daerah masing-masing Iya, juga iya. bisa punya apa ya, action, punya ya gerakan Kepedulian yang bergerak sama ini juga. juga Iya. dengan caranya, dengan pendekatan masing-masing juga gitu. Ya mudah-mudahan sih bahwa ya dengan adanya yang ya sekarang bergerak di Bekasi, di Bandung udah mulai juga pergerakan yang sama juga, yang serupa juga. Ya jadi apa ya, maksudnya jadi inspirasi juga kalau kayak iya deh kita lakukan untuk Iya. bisa yang penting fasilitas buat warga atau mungkin aksi untuk warganya dilakuin dulu gitu. Dan gue kepikiran kayak nggak harus semuanya seperti bergerak gitu. Misalnya benerin jalan apa segala macam, disesuaikan sama mungkin karakteristik Keresahan. dari lingkungannya ya. Iya. Misalnya kayak di Riau ada pembela kebakaran hutan dan lahan, di Kalimantan juga, Iya. atau pembela konservasi misalnya, Betul. habitat orang hutan misalnya kan. Kalau di sini kan nggak ada ya habitat Iya orang hutan. benar. Ya itu tadi dia disesuaikan juga dengan keresahan dan problematikanya masing-masing juga di tiap daerah juga Di ya. Bandung apa problematika terus? Reklame itu Oh iya benar. Iya kan? Ini estetika kota ya. estetikanya kan kita salah satu indeks happiness index tuh kalau kita nggak terlalu banyak advertising tahu di jalanan. Oh iya. Katanya gitu. Oh, sementara Bandung banyak banget. Tapi Wow. warganya bahagia banget ya. Di sosmed. Pokoknya selama kita ada tempat kopi yang viral, makanan yang viral, kita Oh, bahagia. dunia sebagai baik-baik orang saja ya. Ya. Anyway, terima kasih banyak Mas Boim. Sama-sama. Thank you Juga banyak. dengan teman-teman yang lain, Geraldi Wemi, Jaka Prasetyo, Syafi Marif, Al Hafiz, Ya. dan Cornelia Agustin. Terima kasih guys. Terima kasih. Semoga bisa berdampak lebih luas Amin. lagi buat Amin. teman-teman yang lain juga di luar sana. Yes, nggak cuma di Bekasi aja ya. Anyways, Mas Boim, kita juga punya tugas ya Oke. untuk terakhir ini Pakai goyang Brazil tadi. goyang Brazil. Ya, iya. Jadi kita punya tagline Oke. kalau kita bilang detik sore Oke. dijawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. Nah, itu dia. Bahu harus gerak. Yoi. Harus lentur ya. Bener, bayangkan nih backsoundnya nanti Shakira, Waka Waka. Oke. Ya itu udah tahun berapa? Shakira Udah Pique. ganti. Shakira Pique. Lanjut deh kalau gitu besok ya kita masih akan kembali di jam yang sama jam 3 sampai jam setengah 6 sorenya. Sekarang waktunya Iza Magfira pamit. Eduardo Simarangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok tentunya. Cuma di Detik Sore. Nggak Gak cuma sore-sore. Nggak Hore cuma hore Nggak cuma hore-hore. Goyang Brazil mana?